Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawwarah, kelas PGMIC NIM 2031900074. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fikih muamalah. Kata fikih secara etimologi adalah al-fiqh, yang memiliki makna pengertian atau pemahaman. Secara terminologi, fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akhlak, akidah maupun ibadah. Namun pada perkembangan selanjutnya, fikih diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Dari segi bahasa, muamalah yaitu amala yu'milu mu'amalatan, yang berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah, muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara menukarnya. Muamalah dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia dan antara manusia yang lain. Muamalah sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu muamalah dalam arti luas, yaitu aturan-aturan atau hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Yang kedua yaitu muamalah dalam arti khusus, yaitu aturan-aturan Allah yang wajib ditaati, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam kaitan dengan cara memperoleh pengetahuan pengembangan harta benda. Menurut Yusuf Musa yang dikutip dari Abdul Majid, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus ditaati dan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Dari definisi yang saya jelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya muamalah dalam arti sempit atau khusus yaitu suatu akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia tersebut wajib untuk mentaatinya. Dan dapat disimpulkan bahwasanya fikih muamalah adalah hukum-hukum syara mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Al-Quran maupun hadis yang terperinci, yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia berupa ekonomi, atau lebih sering kalinya adalah hukum Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Contoh dari fikih muamalah yaitu seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, kerjasama, bisnis, musyarakah, dan mudoroah, rod, dan lain sebagainya. Saya Safiana Tasari akan melanjutkan materi tentang pembagian dan macam-macam fikih muamalah. Fikih muamalah dibagi menjadi dua, yaitu al-muamalah al-madiyah dan al-muamalah al-abadiyah. Yang pertama yaitu al-muamalah al-madiyah, dibagi juga menjadi 7. Di antaranya al-bai', yang disebut juga jual beli, yaitu penukaran antara suatu dengan sesuatu atau pemindahan alih kepemilikan harta benda dengan harta benda atau dengan suatu pengganti, misalnya uang. Selanjutnya al-ijarah atau sewa, artinya penjualan atau pengambilan alih manfaat suatu kepada orang lain dengan membayar suatu sebagai pengganti, misal uang sewa. Yang ketiga yaitu al-muzara'ah, yaitu bagi hasil dari penanaman tanaman yang bibitnya dari pemilik tanah. Dan yang keempat al-mudharabah, yaitu suatu akad kerja untuk melaksanakan suatu usaha antara dua pihak, yaitu penyedia modal dan yang mengelola usaha. Dan selanjutnya al-musyarakah, yaitu suatu akad kerja sama antara beberapa milik modal untuk menyerahkan modalnya dalam suatu usaha. Dan yang terakhir adalah al-wakaf, yaitu menyerahkan suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama kepada pengelola. Dan bagian yang kedua yaitu al-muamalah al-abadiyah. Di antaranya yaitu 1. Bersikap adil dan baik,
Dan selanjutnya bersikap jujur dalam segala hal, sikap amanah, menepati janji dan tidak berkhianat. Dan terakhir bermurah hati.